Saya punya anak nomor 2, saat ini umur 10 tahun. Bisa diklik ya. Dia sudah 3 tahun berlatih badminton. Beberapa kali dia ikut dalam kompetisi badminton. Anak saya ini punya satu kelemahan. Saat momen break atau istirahat sebentar di dalam pertandingan itu, di mana itu adalah sesi pelatih memberikan masukan kepada pemainnya, benar kan, setuju ya? Sesi pelatih kasih masukan ke anak saya. Kelemahan saya, anak saya satu. Anak saya itu selalu sebelumnya itu pasang muka merengut. Terlihat seperti nggak suka aja dikasih masukan. Pasang gaya melengos, saudara. Serius, saudara. Saat pelatih berbicara sama dia, Jumat minggu yang lalu, anak saya ikut kompetisi badminton lagi ceritanya. Hari sebelumnya, saya briefing ke anak saya, Axel, papi mau ngomong, kamu harus rendah hati. Kalau kamu mau dapetin hasil maksimal, apa yang coach kasih arahan di dalam pertandingan itu, kamu harus denger. Karena arahan-arahan coach itu supaya kamu tuh bisa menang. Saya ajak doa anak saya di malam hari sebelum bertanding. Dan besoknya sebelum bertanding saya ajak dia doa lagi. Dan di hari itu anak saya ceritanya bertanding. Saya lihat hati anak saya itu, saya lihat berubah. Dia benar-benar mau dengar omongan pelatihnya. Kompetisi kali ini, saudara, menurut saya cukup berat. Paling berat di antara kompetisi yang dia pernah ikuti sebelumnya, di mana Axel harus menyelesaikan 5 lawan kalau tembus sampai final. Dan semuanya itu harus diselesaikan dalam 1 hari. Saat bertanding Jumat di minggu yang lalu, di salah satu pertandingan, di mana dia ada di posisi terjepit. Karena lawan itu mulai mengimbangi permainannya dia. Saya bisa melihat napas dia sudah mulai tersengal-sengal, nggak beraturan, saudara. Anak saya terlihat ada beberapa kali dalam pertandingan dia menundukkan badannya seperti ini, saudara. Menunjukkan bahwa dia sudah lelah, ya. Saat break time, anak saya langsung bilang ke kami, saya dan coach, seperti nada yang sudah mau nangis. Wajar, saudara, 5 SD, saudara. Seperti nada yang mau nangis dan campur panik. Napas aku udah sesek, Bi. Udah kayak mau nangis gitu, saudara, ya. Coach bilang begini sama dia, kamu tegap lagi. Kamu nggak usah tunjukin ke lawan kalau kamu lagi capek. Kamu tegap lagi. Kamu dikit lagi menang. Saya lihat lawan kamu tuh sudah capek juga. Saudara, saat itu juga, saudara, anak saya tegap langsung, saudara. Tegap dia. Kamu ambil napas, cepat ambil napas. Dia ambil napas panjang, buang lagi, ambil napas panjang lagi, buang lagi, seperti itu, saudara. Kamu sudah pegang 1 set, kata coach. Set yang ini kalau kamu menang, selesai. Dia lebih takut dari kamu seharusnya. Dapat kata-kata begitu dari coach, langsung anak saya seperti punya harapan baru lagi. Dia coba ambil beberapa kali napas panjang yang tadi saya bilang itu. Dan di set itu akhirnya dia memenangkan pertandingan. Dan dalam kompetisi itu anak saya meraih peringkat yang kedua. Peringkat pertama diraih oleh anak yang kelas 6 SD, sedangkan anak saya saat itu kelas 5 SD. Pengalaman anak saya yang paling lebih bahagia lagi di hari itu adalah saat dia menerima uang besar pertamanya dalam kehidupannya. Dia buka pelan-pelan amplopnya, diintip-intip, saudara, ya. Dia mendapatkan uang 500.000 rupiah. Bagi saya yang terpenting dalam kisah ini bukan juaranya, tapi pengalaman dia punya hati yang rendah. Mau dimuridkan, mau dikasih masukan. Baru kali ini saya merasakan hati si Axel itu menjadi anak yang hatinya lembut, nurut. Coach ngomong apa sama dia nggak dimelengosin, saudara, tapi ditatap dan dicerna. Dan coach itu bisa diajak komunikasi sama dia. Tapi aku capek, coach.
Dia bisa ngobrol. Sebelum-sebelumnya nggak bisa, saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara punya harapan untuk level up untuk kehidupan saudara di tahun 2025 ini, saudara harus punya hati yang mau dimuridkan. Siapa yang saudara anggap dalam kehidupannya saudara, dia adalah guru rohaninya saudara. Siapa di dalam kehidupan saudara yang saudara anggap dia adalah pemimpin rohani saudara? Siapa pemimpin kesan saudara? Kalau saudara belum punya pemimpin kesan, mulai melangkah. Ayo coba bawa diri saudara di bawah bimbingan pemimpin kesan di dalam gereja ini. Taruhlah hati saudara di bawah arahannya dia. Karena pemimpin rohani itu bisa melihat blind spot kehidupannya kita. Blind spot itu apa sih, Pak? Itu adalah area yang kita tidak bisa melihat dengan caranya kita sendiri. Contoh blind spot tubuh kita ini adalah bagian punggung. Kita nggak bisa melihat area punggung kita dengan lehernya kita sendiri. Nggak usah dipraktekin, saudara. Nggak usah dipraktekin. Udah pasti nggak bisa, saudara. Ya. Kita butuh pemimpin rohani yang bisa melihat area yang kadang-kadang kita nggak tahu. Dan kita perlu punya hati yang rendah, nerimo, simak baik-baik dan mencerna saat pemimpin rohani memberikan petunjuk kepada saudara. Hei, di belakangmu itu masih ini loh yang belum dikembangkan. Ayo dicoba. Hei, di belakangmu ini masih ada loh aturan main yang belum diberesin. Ayo diselesaikan. Itulah fungsi pemuritan. Di titik inilah seseorang akan bertumbuh, bukan hanya secara alami saja, tapi dia bertumbuh di dalam kesengajaan. Katakan amin. Sehingga suatu saat saudara sendiri akan merasa, kok aku bisa lepas ya dari belenggu dosa itu? Kok aku bisa sejauh ini ya melayani Tuhan? Kok aku ternyata bisa mimpin ini ya? Kok aku bisa mimpin itu ya? Karena pemimpin rohani selalu memberikan harapan kepada kita untuk kita terus berani melangkah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.